Terbukti ya Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan dan pengharapan kami. Sudah terbukti Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kemenangan kami. Kami bisa karena Engkau kuasa dan otoritas-Mu yang luar biasa dahsyat melanda kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini kami siap untuk berduduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini membangun hamba-Mu yang menyampaikan, yang keutus. Juga jemaat-Mu di tempat ini diberkati dengan luar biasa. Kami akan semakin kokoh, kami akan semakin tangguh di dalam dunia ini, karena kuasa dan otoritas ilahi yang Tuhan sudah penuhkan atas kami, untuk kami senantiasa berkemenangan di dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami tidak izinkan kuasa lain selain Kristus untuk diam di dalam pikiran dan hati kami maupun di ruangan ini. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai dan mendominasi seluruh ruangan ini, bahkan hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berfirman-Lah, kami sudah siap untuk menerima. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Saya tidak janjian, tetapi pujian-pujian yang ada mendukung apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih di dalam tema yang sama, tema kemerdekaan. Sungguh sangat luar biasa. Kita masih di dalam tema kebenaran yang memerdekakan. Karena memang hari ini, bulan ini adalah bulan kemerdekaan ya. Puji Tuhan, hari ini saya memberikan judul kemerdekaan yang berotoritas. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dulu untuk ayatnya. Nah ini, minta bantuan dari LCD rasanya. Oke. Puji Tuhan, ayatnya adalah di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dikatakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu akan benar-benar dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini kita lihat ada 3 hal, ya sebenarnya 4 tetapi 3. Tetap di dalam firman Allah sehingga kita mengerti, memahami kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang bagaimana? Kebenaran apa yang Tuhan maksudkan untuk kita ketahui? Kebenaran apa yang Tuhan inginkan kita pahami? Tuhan rindu kita mengetahui kebenaran ini supaya kita dapat dimerdekakan. Jadi kebenaran ini harus diketahui oleh setiap orang. Kebenaran yang Allah ingin kita ketahui adalah kebenaran tentang kematiannya. Adalah kebenaran tentang kebangkitannya. Dan itu harus diketahui oleh semua orang. Kenapa? Pada saat orang tidak mau tahu atau tidak mengerti tentang kematian dan kebenarannya. Padahal jelas di dalam Roma 3:10 tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang bisa benar sendiri, atas kemauan sendiri, tidak ada seorang pun, tidak. Jadi semua orang sudah berdosa. Pada saat dia tidak memahami kebenaran itu, dia akan mati di dalam dosanya. Oleh karena itu pesan ini sudah sangat jelas, setiap orang harus mengetahui kebenaran. Supaya mereka dapat dimerdekakan, dapat dibebaskan dari hukuman dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau orang tidak mengetahui kebenaran, dia tidak perlu juru selamat. Kalau orang tidak mengetahui kebenaran ini, orang tidak perlu Yesus yang menebus dosa manusia. Tidak perlu. Sehingga dia hidup di dalam segala dosanya dan pada akhirnya dia akan mati di dalam neraka. Oleh sebab itu katakanlah di sini setiap orang harus memahami kebenaran. Di sisi lain kebenaran ini harus kita ketahui, harus kita mengerti. Kita harus memproklamirkan
Apa yang Tuhan Yesus sudah proklamirkan dengan kematiannya di kayu salib. Pada saat proklamasi kemerdekaan yang lalu, di tahun 45, 77 tahun yang lalu, di mana tidak ada radio, tidak ada radio, yang hanya adalah radio, salah saya ngomong. Tidak ada WA, nggak ada di video kemudian diposting. Dengan teknologi yang sangat terbatas, proklamasi yang hanya terjadi di Jakarta, 17 Agustus 45, bisa diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Sehingga semua orang Indonesia mengatakan, oh kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka, sehingga setiap pertemuan dikatakan merdeka. Demikian juga halnya dengan kita, kemerdekaan di dalam Kristus oleh kematian dan kebangkitannya yang sudah menebus setiap orang harus diketahui dan harus diproklamirkan kepada setiap orang. Sehingga setiap orang bisa mengatakan, aku merdeka. Amin. Pada zaman perjanjian lama, orang-orang Yahudi mengatakan dia ada hukum Taurat yang mengatur. Dan di sana setiap pergerakan ada pelanggaran dilakukan dengan hukum Taurat. Namun pada saat orang-orang Yahudi di zaman perjanjian baru, mereka juga masih taat kepada itu. Padahal Yesus mengatakan untuk menggenapi semua hukum Taurat. Apakah mereka tidak mengetahui kebenaran ini? Oleh sebab itu dikatakan oleh Yohanes ini, harus mengetahui kebenaran, orang Yahudi harus mengetahui kebenaran. Di Roma katakan pertama-tama orang Yahudi kemudian Yunani. Termasuk kita. Saat ini kita bisa mendapatkan kebenaran itu. Dan Bapak Ibu Saudara, tugas untuk menyampaikan kebenaran ini adalah menjadi bagian tugas gereja. Yang notabene adalah saya. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya yang adalah gereja Tuhan di akhir zaman untuk memberitakan keselamatan. Sesuai dengan amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Gunanya untuk apa? Merubah pola pikir kita. Merubah pola pikir yang saat ini kita berpadanan dengan keinginan-keinginan duniawi. Merubah pola pikir manusia yang berpadanan dengan hal-hal yang jasmani. Untuk berpadanan dengan Injil. Itu yang Tuhan mau Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita kasih judul kemerdekaan yang berotoritas. Kenapa harus berotoritas? Kita tahu pada awal penciptaan manusia. Manusia pada posisi yang sangat tinggi. Namun pada saat kejatuhan manusia, kita tahu posisi manusia sudah turun. Next satu. Dikatakan di dalam Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah kita menjadikan manusia serupa dan gambar kita. Ia akan berkuasa atas semua bidang, semua ikan, semua binatang dan seluruh bumi untuk menaklukkan mereka dan berkuasa atas mereka. Ini adalah gambar dan rupa Allah yang didalamkan Yesus Kristus itu adalah untuk mengembalikan posisi kita. Karena pada saat itu posisi kita adalah segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa, posisi kita diambil alih oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Sehingga kita di dalam perbudakan dosa. Sejak kejatuhan umat manusia yang pertama. Dan kita tahu bahwasanya dengan kematian dan kebangkitan Yesus, Allah merencanakan untuk mengembalikan kita pada posisi yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Yaitu manusia yang berotoritas. Manusia yang punya kuasa. Yang segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang mau. Namun seringkali kekristenan itu menjadi salah. Ada orang yang sudah ditebus, dia merasakan ada banyak hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Next. Peraturan-peraturan. Sehingga dia terkungkung dengan peraturan itu sebelumnya. Namun kita tahu ada juga orang Kristen yang mengatakan bahwa kita bebas. Paulus mengatakan, apakah dengan penebusan itu membebaskan kita untuk melakukan segala dosa dan kejahatan? Apakah kebebasan itu kita hidup tanpa aturan dan tanpa tanggung jawab? Ini adalah pengertian keliru, yang keliru dari kekristenan. Banyak yang dibelenggu peraturan tetapi membatasi gerak. Sebaliknya Kristen bebas dan merdeka melakukan apa saja. Ternyata dia tidak bebas merdeka. Ternyata
Dia diikat oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertentangan tanpa norma dan aturan dan tanpa tanggung jawab, itu bertentangan dengan Kejadian 1 ayat 26-28. Karena manusia bukan diberikan otoritas untuk menindas manusia lain. Manusia bukan diberi kekuasaan untuk menjatuhkan manusia lain, tetapi untuk menguasai seluruh ciptaan dan mengembalikan untuk berdaya guna bagi seluruh umat manusia. Sehingga di situ kita beranak cucu, kita diberkati. Amin. Dapat dipahami? Baiklah Bapak Ibu Saudara, karena kita mengalami kemerdekaan yang berotoritas. Pada saat Allah sudah mengembalikan kita pada posisi yang semula, yang berotoritas, yang bagaimana kemerdekaan itu. Saya akan memberikan satu perumpamaan sebagai landasan kita. Di dalam Lukas yang 15 tadi ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Susah ya, tolong dibantu aja. Next. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kita tahu di dalam perumpamaan ini, di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, tidak salah ya. Itu mengisahkan tentang anak yang hilang. Bagaimana seorang anak ini mengatakan kepadanya, "Bapak, aku minta bagian warisanku. Aku minta bagian hartaku." Dia meminta bagian harta dari bapaknya. Nah, ini adalah anak yang kurang ajar. Bapaknya masih hidup, dia minta warisan, tapi dikasihkan. Apa yang menjadi keinginan anak ini diberikan kepada anak yang bungsu, yang meminta warisan. Pada saat bapaknya masih hidup. Bapaknya enggak tanggung-tanggung, sudah kasihkan sebagian dari harta yang menjadi hak waris anak yang bungsu. Setelah dia mendapatkan hak warisnya, dia menjual semua hartanya. Kalau dikisahkan begitu ya, kita enggak akan baca satu-satu. Dia menjual semua hartanya. Kemudian dia pergi. Dia melakukan kesenangan di dalam hidupnya. Dia berpesta, dikatakan begitu. Dia berfoya-foya sampai pada akhirnya harta itu menjadi habis. Dia mulai mikir, aku perlu makan. Kalau sudah begitu dia mulai mencari pekerjaan. Dia cari pekerjaan, gak ada yang mau. Mungkin dia gak punya keahlian. Karena dia ada anak yang kaya. Yang tidak pernah mungkin melakukan pekerjaan apapun. Sampai akhirnya diterima untuk menjaga babi di kandang babi. Dia makan dari penghasilan di situ. Walaupun menjaga babi mungkin tidak disarankan oleh orang Yahudi, haram. Tetapi dia melakukannya untuk supaya bisa makan. Tetapi kenyataannya apa yang menjadi upahnya tidak cukup, Bapak Ibu. Untuk dia makan aja tidak cukup, dia makan dari ampas babi. Di situ dia menyadari, di rumah bapakku banyak makanan. Di situ dia mulai menyadari bahwa di rumah ayahnya ada tersedia banyak hal yang dia bisa nikmati. Dan budak-budaknya juga menikmati semuanya. Di situ dia mulai berpikir, alangkah baiknya saya kembali ke rumah Bapa. Walaupun di sana nanti saya hanya sebagai pegawai, saya hanya sebagai budak. Tetapi yang jelas saya pasti tercover makanannya. Tercukupi makanan saya, tidak kelaparan atau makan ampas babi. Maka mulailah dia lari, meninggalkan itu, pergi ke rumah bapaknya. Dan bapaknya kita sudah tahu melihat menunggu-nunggu kedatangan anak ini. Ini berbeda dengan perumpamaan sebelumnya. Kalau perumpamaan tentang dirham yang hilang dicari, perumpamaan tentang domba yang hilang dicari, tetapi perumpamaan tentang anak yang hilang, anaknya dinanti yang membedakan. Dan ketika dari jauh dia melihat, dia berlari untuk menemui anak bungsunya. Dia tidak mengatakan, kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini. Tidak. Tetapi yang dikatakan Bapa di dalam Lukas 15 ayat 20 dia katakan begini. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Barang-barang ini diberikan untuk memberikan penerimaan sebagai tanda penerimaan bagi anak. Bahwa dia diterima kembali bukan sebagai budak. Dia diterima kembali sebagai anak. Dia tidak tanya dari mana saja kamu, enggak. Dia langsung peluk dan mengatakan kepada para pembantunya, cepat.
bawa jubah yang terbaik. Bawa cincin yang terbaik. Kenakan sepatu pada kakinya. Itu yang dia sampaikan. Dan pada saat kita yang sama, pada saat dia mengenakan, dia membebaskan anak yang bungsu ini untuk kembali menjadi anak Bapa. Karena budak tidak perlu kasut, tidak pernah memakai kasut pada zaman itu. Tidak ada cincin atau jubah. Pada saat dia terima itu, dia kembalikan semuanya untuk menjadi anak Bapa. Inilah sebabnya kenapa kita ngomong berotoritas. Karena kita segambar dan serupa Allah, Allah mau mengembalikan kita kepada gambar dan rupa ya. Kita bisa melihat apa yang akan diberikan kepada anak. Yang pertama adalah jubah. Saya jalan terus ayatnya. Jubah. Apa makna jubah? Kalau kita melihat jubah ini maknanya banyak hal. Ya. Jubah yang dipakai oleh Yesus pada waktu dijamah jubahnya oleh wanita pendaran 12 tahun. Tentu berbeda. Next. Dengan jubah yang dipakai oleh Yesus pada saat dia tanggalkan membasuh murid-muridnya. Juga akan berbeda dengan jubah yang dipakai Yesus pada saat dia dengan tukang salib yang diperebutkan. Dan jubah di sini, di dalam konteks anak yang hilang, bahwa dia pada saat datang kepada bapaknya, dia tidak mengenakan apa-apa, compang-camping, bau kotor. Itu yang dipakai anak bungsu ketika dia menjumpai bapaknya. Oleh karena itu bapak kata, tanggalkan semua itu. Tanggalkan, ganti jubah yang baru. Itu yang Tuhan berikan juga kepada kita untuk mengembalikan itu dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu sudah dengan pakaian yang kotor, compang-camping. Di sini saya dikatakan Barnas note. Dia mengatakan the filthy garment is a defilement generally is in a scripture the symbol of sin. Dikatakan pakaian kotor seperti kotoran kecemaran pada umumnya adalah kita merupakan simbol dari dosa. Pakaian yang kotor, pakaian yang compang-camping, pakaian yang tidak berbentuk dengan kondisi seperti itu adalah simbol dari dosa. Kita mungkin melihat kita pakaiannya bagus berdasi. Tetapi siapa tahu di dalam alam roh yang kita pakai. Dan itu diketahui. Pakaian yang kotor itu sebagai simbol dari dosa. Dan alasan yang dikatakan oleh Barnas ini bukan beralasan. Dia mendasarkan kepada firman Allah yang disebut di dalam Yesaya. Next. Dikatakan loh. Ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Pakaian kotor itu adalah simbol dari dosa. Pakaian yang kotor itu adalah kejahatan kita. Pakaian yang kotor itu adalah pelanggaran kita. Pakaian yang kotor itu adalah semua kenajisan yang kita lakukan. Dan itu harus ditanggalkan. Harus dibuang. Anak yang terhilang, anak bungsu ini pada saat datang kepada bapaknya, anak ini tidak dibuang. Yang dibuang adalah pakaian yang kotornya. Demikian juga kasih karunia Allah. Dia tidak melihat dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Dosa itu yang ditebus, tetapi kita yang diterima kembali oleh Bapa di dalam surga. Kenapa kok saya katakan seperti ini? Ada landasan cerita dalam Alkitab penglihatan seorang nabi yang namanya Nabi Zakaria kepada seorang imam besar yang namanya Imam Besar Yosua. Next. Dikatakan di dalam Zakaria ini, kita bisa melihat, sini saya akan coba cek dari ayat yang pertama. Ya. Ada tertulis di dalam Zakaria 3, bahwasanya ada sidang di sana malaikat Tuhan dan iblis ada di sebelah kanannya dan mendakwa Imam Yosua. Kalau kita bisa membaca dalam ayat 1. Mendakwa Imam Yosua. Kenapa dikatakan dikatakan begitu? Karena dia Yosua mengenakan pakaian yang kotor.
Pada waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku menjauhkan kesalahanmu daripadamu dan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini pakaian yang kotor tadi menyimpulkan tentang dosa. Merupakan simbol daripada dosa. Dan kita bisa melihat di dalam Zakaria ini, di dalam penglihatan Imam Zakaria kepada Imam Yosua yang mengenakan pakaian kotor, yang lagi didakwa oleh iblis. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membersihkan kotorannya sendiri. Dia tidak bisa mencuci pakaiannya sendiri, tidak bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kecemaran-kecemaran itu tidak bisa dia kerjakan untuk mengatasinya. Dia tidak bisa untuk membersihkan pakaiannya sendiri. Walaupun namanya Imam Yosua. Tidak bisa. Dikatakan dalam ayat itu, bukankah dia adalah puntung yang telah ditarik dari api? Bapak Ibu bayangkan kalau puntung itu tidak ditarik dari api, semuanya akan terbakar. Betul? Oleh sebab itu pada saat dia mau terbakar, puntung itu ditarik, diselamatkan, diganti dengan yang baru. Kenapa? Pakaiannya compang-camping, pakaiannya kotor, dan kotor pakaian yang kotor itu adalah kesalehan kita. Gombal. Itulah kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dikatakan tanggalkan dan ganti jubah yang baru. Kita sendiri juga tidak bisa untuk menebus dosa kesalahan kita. Kita juga tidak bisa untuk mengganti apa menjadi kesucian. Maka dari itu saya katakan perbuatan baik manusia tidak akan menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah penebusan karya Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan terbukti di sini penglihatan Zakaria kepada Imam Yosua. Harus ada kuasa dari Maha Tinggi untuk membebaskan, untuk menebus orang itu dari salahnya. Seandainya Allah tidak melakukan apa-apa kepada kita tentang dosa kita, maka kita juga tidak akan selamat. Pakaian yang kotor yang dibuang itu menunjukkan kepada dosa kita yang diampuni. Pakaian kotor yang dibuang itu menunjukkan semua kesalahan kita yang telah dihapuskan. Bukan kita yang dibuang, pakaiannya yang dibuang. Dan memberi baju pesta yang baru, yang bersih, itu diberikan adalah kebenaran Kristus yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Enggak lucu Bapak Ibu Saudara mengadakan pesta, ada seorang yang baru dari kandang babi masuk ke dalam pesta Bapak Ibu Saudara. Pasti diusir, tidak layak, tidak pantas. Oleh karena itu dikatakan harus memakai pakaian pesta. Dan Imam Yosua ditanggalkan dan diberi pakaian pesta kepadanya. Jubah melambangkan penerimaan dan pengampunan dari Allah Bapa. Semua kebaikan manusia itu tidak bisa dibenarkan. Dan kekudusan manusia itu adalah seperti kain kotor. Karena tadi dikatakan Roma 3:10 tidak seorang pun yang benar. Dan oleh karena itu kita menjadi ciptaan yang baru. Next. Kita adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada saat jubah kita sudah dibuang, kita mengenakan jubah yang baru. Kita adalah ciptaan baru. Tunjuk kanan kiri, kita ciptaan baru. Haleluya, puji Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua adalah cincin. Apa makna cincin di sini? Ya, pada zaman dulu, raja menandai kepemilikannya, mengamankan sebuah dokumen dan menyegelnya itu dengan menggunakan cincin yang disebut dengan cincin meterai. Next. Cincin meterai juga mewakili kemuliaan, kekuasaan, dan jaminan kepemilikan. Sehingga benda itu menjadi sangat berharga. Pada saat kita zaman dulu yang disebut segel, itu ada kertas-kertas berharga, surat-surat berharga kepemilikan tanah. Ada semacam lilin ya Pak Ani, ya, lilin yang basah gitu. Kemudian distempel dengan cincinnya, dibiarkan kering dan mengeras. Dan itu menjadi
tanda meterai kepemilikan. Zaman sekarang mungkin masih ada. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara pada zaman yang saat ini ada, kita lihat dari dalam raja-raja Persia di mana waktu Esther dulu, ada yang namanya Haman menggunakan cincin meterai raja Persia. Dia membunuh, membunuh semua orang. Genosida seluruh orang Yahudi. Tapi akhirnya dia digagalkan dan cincin itu kemudian dikasihkan kepada Mordekai. Namun kita tidak berbicara tentang zaman Esther. Zaman raja di wilayah Persia. Tetapi saya berbicara tentang Yusuf. Iya betul, Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang dibuang. Yusuf adalah orang yang sudah dimasukkan sumur, dijual sebagai budak, masuk penjara, difitnah dan seterusnya. Anak muda yang tidak berdaya apa-apa. Tetapi kita lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 40 sampai 42. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Dikatakan begini di dalam 40. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Benda kedua yang diberikan kepada anak yang bungsu adalah meterai. Ini yang saya katakan sebagai kuasa. Ini yang saya katakan sebagai otoritas. Dan otoritas yang sama juga diberikan kepada kita. Seperti kepada Yusuf. Dia mengatakan, hanya tahtaku inilah kelebihanku, kata Firaun. Dan Yusuf dia menjadi penguasa Mesir seutuhnya di bawah Firaun. Anak muda yang dibuang. Anak muda yang tidak diperhitungkan. Dia menjadi penguasa satu-satunya di Mesir. Ya, sangat tinggi di Mesir. Dan Yusuf mendapatkan gelar yang baru yaitu Sabna Penah. Yang artinya pengungkap rahasia. Dan diberikan Asnat anak Potifera imam di-on untuk menjadi istrinya. Karena cincin yang dipakai oleh Firaun ditanggalkan dan diberikan kepada Yusuf. Maka otomatis Yusuf menjadi penguasa penuh atas seluruh Mesir. Bukan untuk kepentingan Yusuf. Tetapi Yusuf diberikan kekuasaan penuh untuk mengentaskan Mesir dari kemiskinan, dari kelaparan selama 7 tahun. Jadi bukan sewenang-wenang. Kuasa yang sama diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang terhilang, kita yang berdosa, kita yang tidak mengenal Allah, kita yang durhaka, kita yang jauh dari selamat. Juga setelah diselamatkan, kita juga diberi cincin meterai. Next. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang mengaku Yesus sebagai anak Allah, juru selamat, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini adalah cincin meterai yang menjadikan kita mempunyai kekuasaan, menjadikan kita mempunyai otoritas. Cincin yang sama diberikan kepada kita bukan untuk sewenang-wenang atau berbuat dosa sainanya sendiri. Tetapi ada tujuan yang Allah taruh dalam kehidupan kita dengan otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kisah Rasul 1:8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Bukan untuk kepentingan kita. Kuasa yang diberikan untuk kita berkemenangan atas dosa kesalahan kita. Kuasa yang diberikan kepada kita untuk menang atas masalah kita. Kuasa yang diberikan kepada kita untuk menang terhadap setiap problem kita hadapi. Tuhan tidak menjadikan kita cengeng yang harus meminta-minta. Tetapi karena kita tahu kita punya kuasa sebagai anak Allah. Amin. Halo, masih ada orang? Amin. Haleluya. Kita punya kuasa sebagai anak Allah. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita juga punya kuasa untuk melakukan segala hal. Dan tentunya adalah untuk memuliakan Tuhan.
anak yang hilang, dia berharap hanya sebagai pegawai, hanya sebagai budak. Tetapi pada saat dia datang, ada jubah yang mengembalikan posisinya sebagai anak bapa. Dan cincin untuk memberikan otoritas, memerintah semua budak. Itu diberikan kepada kita. Amin. Dikaruniakan kepada kita. Sama seperti Yusuf kita yang terhilang, orang kecil gak berdaya, gak ada artinya. Mungkin minoritas. Tetapi di dalam diri kita ada kuasa yang tak terhingga batas. Kuasa menjadi anak Allah. Bukan hanya di dunia, tetapi setelah keluar dari dunia juga kuasa yang tetap melekat. Karena pada saat kita mati, kita tahu tempat yang kita tuju. Kemudian yang ketiga, kita cepat saja Bapak Ibu Saudara, adalah sepatu, kasut. Ya, kasut ini luar biasa. Ya, benda yang dipakai, yang dikenakan kepada anak yang bungsu dan mempunyai arti yang sangat luas. Terutama tadi saya katakan untuk di dalam status sosial. Karena pada zaman dulu, budak tidak memakai kasut alias telanjang kaki. Yang memakai kasut adalah orang-orang yang tertinggi, yang terhormat. Anak raja, putri-putri raja, orang-orang yang berada. Baru setelah zaman Yusuf, fungsinya jadi berbeda, orang memakai kasut. Ya, ini ceritanya begitu. Dan kita lihat di dalam Kidung Agung 7 ayat 1 dikatakan itu ada putri raja yang menggunakan kasut. Biasanya terbuat dari kulit binatang, entah itu domba, sapi, lembu, onta. Dia menggunakan kasut yang dihiasi dengan ornamen-ornamen yang baik, yang cantik. Dan bahkan ornamen-ornamen itu disalut dengan emas. Jadi gak mungkin budak memilikinya. Tidak mungkin orang yang tidak punya, tidak berada dalam arti harta, itu bisa memilikinya. Makanya kasut disebut sebagai untuk melambangkan status sosial. Ya, status sosial tertentu. Dan dikatakan di sini, di dalam Efesus, kalau ini lihat adalah dari Paulus, ya, di dalam perjanjian baru, makna kasut yang berbeda. Paulus memberikan makna kasut itu sebagai kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dikatakan di New King James Version-nya, suit your feet with the preparation of the gospel of peace. Maaf kalau salah ngomong bahasa Inggrisnya. Dikatakan preparation, kesiapan, kesiagaan. Dikatakan sebagai semuanya harus tersedia. Sama seperti prajurit, harus selalu sedia untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Karena dari kita jubah sudah diberikan, cincin otoritas diberikan, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan inilah tugasnya. Kasut inilah yang dikenakan sebagai perlengkapan senjata Allah. Adalah satu preparation, kesiapan kita, kesiagaan kita. Seperti prajurit yang harus siap tempur kapanpun perintah itu datang. Pada saat diberitakan maju, seorang prajurit tidak mungkin dia akan mengalahkan, nggak mungkin nyeker kan, nggak mungkin nggak pakai sepatu. Menunjukkan kesiapsiagaan. Jadi orang yang Kristen harus mengenakan kasut. Memberitakan Injil itu bukan sebatas tugas hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, Pak Andreas. Tetapi menjadi tugas kita semuanya. Yang merasa sudah diberi jubah. Yang merasa sudah diberi cincin. Sekarang kasutnya harus dipakai sebagai kesiapsiagaan next. Kesiapsiagaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kesiapan kita. Jadi memberitakan Injil bukanlah suatu pilihan bagi kita lagi. Melainkan suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara punya tugas yang sama seperti saya. Tuhan mau itu tergenapi dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang prajurit yang selalu siap sedia. Siap dan bahkan sepatunya Pak Dayat, Pak John Karin klimis. Mantap banget. Itu selalu dibersihkan selalu. Saya lihat begitu. Bukan mereka. Semua TNI pakaiannya, bajunya, sepatunya selalu cereng gitu ya.
Apa yang dimaksudkan kesiagaan kita? Apa yang dimaksudkan dengan kesiapan kita? Persiapan apa? Untuk apa? Ini yang dimaksudkan kesiagaan kita untuk memberitakan Injil. Yang pertama, next, adalah kesiagaan kita untuk memberitakan Injil. Dikatakan 2 Korintus 3:2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dapat dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kasut ini membawa kita kemana-mana. Kasut ini membawa kita ke tempat pekerjaan. Kasut ini membawa kita ke dalam lingkungan sosial. Ada arisan ibu-ibu. Tetapi seringkali kita membedakan surat yang kita bawa. Walaupun kasut ini sama membawa kita ke tempat pekerjaan di kantor. Kasut ini membawa kita pada saat kita healing. Kasut ini membawa kita pada saat kita rekreasi. Kasut itu membawa kita ke tempat yang lain. Kasut juga membawa kita pada waktu penginjilan. Yang membedakan adalah suratnya. Kita seringkali lupa surat yang kita bawa. Kasutnya sama, tapi seringkali kita lupa suratnya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 3:2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kemana kasut kita melangkah? Ke tempat pekerjaan kah? Kita dibaca. Kemana kasut kita melangkah? Ke mall kah? Kita dibaca. Kemana kasut kita melangkah? Pada saat kita rekreasi dengan keluarga kah? Kita dibaca. Kemana kasut kita pada saat ibadah kah? Kita dibaca. Seringkali kita membedakan. Dan kita hanya memberikan surat pujian yang terbuka itu pada saat di sini. Bukan saudara, saya. Kita memakai kasut yang sama. Kemanapun kita melangkah. Tapi kita menutupi suratnya. Sehingga yang tampak pada saat kasut itu membawa kita ke tempat pekerjaan. Bukan kasut pujian. Bukan surat pujian. Surat kebencian. Surat kedengkian. Surat kesombongan. Surat dusta. Surat permusuhan. Pada saat kasut kita membawa kita ke mall, yang kita perlihatkan adalah egoismenya. Pada saat kasut kita membawa kita ke tempat-tempat lain, yang kita lihat adalah keperkasaan kita, keotoritasan kita. Yang membuat orang di sekitar kita pada syak. Sopo siku. Pada pagi hari ini. Allah ingin memberikan kepada kita pada saat kita memakai kasut. Itu adalah kesiagaan kita untuk memberitakan Injil. Karena engkau dan saya bukan pembicara seperti ini. Dirimu adalah surat pujian yang tertulis. Itu dibaca orang. Itu dilihat orang. Jadi kemana kasut kita melangkah? Perlihatkanlah dirimu. Bahwa kita ini adalah murid Kristus. Surat pujian yang terbuka. Amin. Amin. Saya belajar juga Tuhan. Yang terakhir, yang kedua. Adalah kesiapan kita next. Untuk memperluas. Dikatakan Yosua 1:3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kasut yang kita kenakan itu adalah untuk memperluas wilayah. Setelah menjadi surat pujian yang terbuka, kasut yang kita kenakan adalah untuk memperluas wilayah. Pemberian kasut kepada kita bukan sekedar untuk dijadikan
alas kaki. Saya masih ingat pada waktu kita di gereja yang lama. Setiap seminggu 2 kali wilayah TPI itu kita doain. Dulu gelap banget. Dan dijadikan tempat-tempat yang tidak benar. Orang TPI menjadi saksinya. Betul ya Pak Chandra? Itu kita doain. Kita patok-patokin. Selalu bawa patok dari bambu, patokin, kasih bendera di situ. Kasih air di 1 minggu 2 kali. Dan kita lihat sekarang, terang benderang. Itu beda dengan yang dulu. Apa maknanya? Mungkin perjalanan Yosua sangat jauh. Tetapi kita lihat bahwa setiap telapak kaki yang diinjak, itu menjadikan sesuatu kemenangan. Setiap jengkal tanah yang diinjak menjadi milik kepunyaan Allah. Kenapa? Bukan sekedar melangkah. Tetapi pada saat melangkah itu ada kuasa-kuasa roh-roh yang teritorial itu dipatahkan. Kalau dulu perang, sekarang bukan perang secara fisik, tetapi perang secara roh. Di musik silakan, worship leader. Perang secara roh. Jadi setiap telapak kaki di mana kita melangkah ada panji-panji yang ditancapkan dan itu adalah memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Sayang sekali mungkin kita perlu melakukan doa keliling lagi. Memperluas wilayah. Bapak Yatiman yang kemarin kita bercerita banyak, wilayahku dulu cuma segini. Tiap hari kami jalan doa. Sampai berapa hektar bro? Sekian banyak. Ada wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Roh-roh teritorial ditaklukkan. Dan di situ panji-panji Kristus dikibarkan. Kemana kasut mau melangkah? Kemana kasut kita melangkah? Bersediakah kau memperluas wilayah kerajaan surga di muka bumi? Karena itu bukan tugas Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tugas kita. Jangan pilih-pilih kemana kasut kita melangkah dengan surat terbuka ke tempat-tempat yang khusus. Hanya di gereja saja kita menjadi surat pujian yang terbuka. Tetapi di tempat pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam lingkungan sosialmu, sekolahmu, jadikan dirimu sebagai surat pujian yang terbuka. Haleluya. Mari kita undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Haleluya, terpujilah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, layak
Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipilih oleh Allah. Kita sudah ditentukan dari sebelumnya untuk menjadi umat kepunyaannya. Pada saat kita sudah terhilang karena dosa dan pelanggaran kita, Allah rindu untuk mengembalikan kita pada posisi yang sebenarnya yang menjadi hak kita. Dan itu sudah dilakukannya melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui kematiannya dan kebangkitannya. Kebenaran ini yang harus diberitakan kepada semua orang. Proklamasi ini yang harus diberitakan kepada semua orang. Sehingga semua orang banyak diselamatkan. Semakin banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Keselamatan bukan hak kita sendiri, tetapi semua orang. Karena begitu besar kasih karunia Allah pada manusia, pada dunia ini. Dan bagian kita yang sudah diberikan jubah kebenaran. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk menebus salah kita. Perbuatan baik kita tidak bisa kita pakai untuk menebus kesalahan kita. Hanya oleh kuasa dan otoritas dari yang maha tinggi yang memampukan kita untuk menerimanya itu. Imam Yosua pun tidak bisa, apalagi kita. Sehingga kita perlu karya yang luar biasa, yang mengubah, yang membuang jubah lama kita. Compang-camping bau itu dibuang dan menjadikan jubah yang baru. Jubah kemuliaan, jubah kebenaran yang dikaruniakan kepada kita. Dan Tuhan memberikan meterai cincin yang memberikan kita punya kuasa dan otoritas. Dan kasut kesetiaan kita, kesiapan kita untuk memberitakan Injil Kristus. Mari kita menghidupi kebenaran firman ini. Mari kita melakukan apa yang Tuhan pesankan pada pagi hari ini. Dan menjadi siap sedia, siap sedia, siap siaga di dalam segala. Ada bangsa-bangsa yang masih terhilang, yang memerlukan kita. Jadikan surat pujian yang terbuka, surat pujian yang baik untuk memuliakan Bapa kita di surga. Haleluya. Layakkah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kemuliaan bagi Allah kita yang ditebus, yang sudah diberikan jubah sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menerima menu surgawi. Dan biarlah itu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Supaya kami sudah memahami kebenaran Allah yang sudah memerdekakan kami. Kebenaran yang diberikan kepada kami untuk kami merdeka dan berotoritas. Dan menimbulkan kewajiban bagi kami untuk memberitakannya kepada semua orang. Pakai kami, siapapun kami di tempat ini, untuk menjadi alat-Mu yang dahsyat dan luar biasa.
Di lingkungan sosial di mana Engkau tempatkan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Biar itu menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh menikmati kemuliaan demi kemuliaan Engkau berikan bagi kami. Kemenangan demi kemenangan Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang layak dipuji, layak sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.